semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laledi dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu lembaga negara menurut Hans Kelsen. Nah, di sini saya bersama Kak Aski. Sebelum saya memulai perbincangan kita, dimohon untuk Kak Aski untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Zara Askia Zakia, bisa dipanggil Aski, dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik Kak Aski, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan Kak Aski. Yang pertama, menurut Kak Aski sendiri, apa sih lembaga negara itu? Oke, jadi menurut saya lembaga negara itu adalah badan-badan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah guna untuk membuat peraturan-peraturan dan untuk menertibkan masyarakat. Dan apakah Kak Aski tahu peraturan perundang-undangan itu sendiri seperti apa? Oke, jadi untuk peraturan perundang-undangan, tadi ketika lembaga negara telah dibentuk dan dibuat oleh pemerintah, maka yang selanjutnya harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang berguna untuk sebagai menertibkan masyarakat, kemudian membuat peraturan-peraturan yang berguna untuk kehidupan dan mengatur masyarakat Indonesia. Dan apakah Kak Aski sendiri itu termasuk dalam lembaga negara? Iya. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Kak Aski, setiap lembaga apakah berhak membentuk peraturan perundang-undangan, serta lembaga negara apakah yang berhak membentuk peraturan perundang-undangan? Oke, untuk lembaga negara atau lembaga pemerintahan, menurut saya itu ada banyak ya. Ada yang lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yang satunya itu saya lupa. Dan badan-badan atau lembaga negara itu contohnya adalah Presiden, DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Namun yang saya ketahui, untuk lembaga yang memiliki andil atau memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah DPR. Baik, makasih Kak Aski atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Menurut Kak Aski nih, apa sih fungsi lembaga negara sendiri? Oke, untuk fungsi lembaga negara sendiri adalah yang pasti untuk membangun dan juga membangun negara dan juga mengatur kehidupan yang ada di masyarakat ya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa lembaga negara di Indonesia ini ada banyak sekali, ada beragam, dan tadi yudikatif, eksekutif, legislatif, sama satunya apa? Eksekutif. Ya, itu. Nah, untuk dari masing-masing lembaga yang pasti memiliki tanggung jawab dan fungsi dan kewajibannya masing-masing, dan yang pasti semuanya bertanggung jawab dalam pembangunan negara, kemudian keamanan, dan juga kestabilitasan kehidupan bernegara. Dan juga selain itu, lembaga-lembaga negara juga andil dalam mengatur hak asasi manusia. Itu kasih. Terus menurut Kak Aski, apakah seseorang itu bisa dikatakan lembaga hukum? Kan saya kan pernah baca menurut Hans Kelsen, yaitu siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu kata hukum adalah suatu organ atau lembaga negara. Nah, bagaimana menurut Kak Aski pendapat? Oke, nah kalau menurut saya sih setuju ya, karena lembaga negara itu kan badan yang dibentuk oleh pemerintah, otomatis sesuai dengan pemerintah dan juga negara kita, yaitu dengan
demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat, maka jika lembaga negara itu hanya berupa atau hanya beranggotakan satu orang saja, berarti tidak bisa dong disebut sebagai lembaga negara, karena lembaga negara ini adalah perwakilan dari rakyat untuk rakyat. Gitu. Baik, terima kasih Kak Aski. Nah, jadi gitu teman-teman pendapat dari Kak Aski tentang lembaga negara menurut Hans Kelsen. Makasih Kak Aski udah ngeluarin waktunya buat mau diwawancarai. Baik, untuk menambah informasi dari pendapat Kak Aski yang tadi yang saya tanyakan, di sini saya akan menambahkan sedikit informasi. Menurut pendapat Hans Kelsen, lembaga negara itu maknanya itu seperti apa? Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Austria. Jadi Hans Kelsen ini berpendapat di dalam bukunya bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order, maka dia bisa disebut suatu lembaga negara. Nah, jadi seperti itu Kak Aski informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk perbincangan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.